Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku fokus terhadap persiapan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU pada Rabu esok. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta pendukungnya untuk menghargai keputusan MK. Semua mata kini tertuju pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Keputusan Majelis Hakim MK yang menolak seluruh permohonan pemohon, baik dari paslon 01 dan 03, membuat Prabowo Gibran tinggal selangkah lagi ditetapkan sebagai dua pimpinan tertinggi di Republik ini. Ditemui selepas putusan MK di Rumah Kertanegara Jakarta, Prabowo mengaku bersyukur sengketa sudah selesai dan ia akan fokus pada persiapan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU Rabu mendatang. Ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur sudah. Jaga kesehatan ya Pak. Bapak jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Bentar Bu. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya ya. Kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat, terima kasih dukungannya, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Di tempat terpisah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku menunggu arahan dari Prabowo Subianto untuk menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Rencana untuk merangkul 01. Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo ya. Sekarang semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo dulu. Ya, nanti akan kami update lagi. Semoga dalam waktu dekat ada ya ntar aja lah. Ya biar penasaran. Mas, kalau nggak seru kalau di spill sekarang ya, nanti aja ya. Itu tadi jawaban saya. Kami menunggu arahan dari Pak Prabowo untuk selanjutnya ya. Kita untuk beberapa hari ke depan sekali lagi kami tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas di Balai Kota. Ya, besok lagi ya. Habis ini ke Jakarta atau di Solo aja Mas? Enggak, di Solo. Gibran meminta seluruh masyarakat termasuk pendukungnya untuk tetap menghargai keputusan MK sebagai hasil akhir. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sebelum penetapan oleh KPU Rabu pagi, Prabowo dan Gibran dijadwalkan bertemu dengan tim hukum mereka pada Selasa malam nanti. Jadi tentu beliau nanti akan menyampaikan statement secara resmi pas di KPU hari Rabu, kan jam 10 akan diundang oleh KPU. Insya Allah beliau akan menyampaikan statement secara resmi terkait dengan keputusan MK hari ini. Besok paling ada beliau akan bicara dengan teman-teman para tim hukum besok. Nah, hari Rabu baru beliau akan sampaikan statement resmi. Itu aja. Makasih, nggih. Pertemuan Prabowo Gibran dengan tim hukum disebut sebagai persiapan akhir sebelum keduanya ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Prabowo diagendakan memberi keterangan resmi atas hasil putusan MK di kantor KPU selepas penetapan Rabu pagi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan menjalani kegiatan sebagai Menteri Pertahanan di kantor Kemenhan pada Selasa siang. Usai pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang memenangkan tim hukum 02, siang ini Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan seperti biasanya di kantor Kemenhan Jakarta Pusat. Tidak ada agenda Prabowo selain berkegiatan di Kemenhan siang ini dan belum ada konfirmasi dari pihaknya apakah akan agenda perayaan putusan MK
usai MK menolak dalil dari tim hukum kubu 01 dan kubu 03 yang dibacakan pada Senin kemarin. Pasca putusan MK, Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan masih diagerakan sebagai Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Jakarta Selasa siang ini. Dan untuk informasi terbaru ini kita akan tanyakan kepada rekan Syahda Yustiza. Baik, dan pemirsa kita juga sudah terhubung dengan juru bicara dari Kementerian Pertahanan dengan Pak Dhanil Azhar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dhanil. Waalaikumsalam, Mas. Selamat siang. Pak Dhanil, ini kan kita sudah mengetahui ini hasilnya kemarin sudah memenangkan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah ini masih akan ada lagi pertemuan dengan tim hukum ini mengundang penasaran semua orang nih Pak Dhanil. Apa yang akan dibicarakan? Iya, Pak Prabowo tentu mau mendengar secara langsung, secara detail terkait dengan hasil keputusan MK. Yang kemarin juga beliau sudah ikuti secara langsung di media. Kemudian kedua tentu Pak Prabowo ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasehat hukum yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas di semua momentum persidangan, sehingga Pak Prabowo ingin memberikan apresiasi, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim hukum. Dan juga ucapan terima kasih beliau yang disampaikan juga seperti kemarin tadi malam disampaikan, terima kasih kepada MK, kemudian semua kelompok masyarakat yang sudah ikut mengawasi dan berkontribusi terhadap proses demokrasi kita selama ini. Baik, Pak Dhanil, kita ketahui kemarin ada 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dalam putusan itu. Tapi sejauh ini secara keseluruhan sudah puas dengan putusan kemarin? Ya, kami melihat dissenting opinion yang dibuat 3 hakim MK sejatinya bukan perbedaan pendapat yang substansial, karena memang secara substansial semua tuntutan dari pemohon dalam hal ini 01 dan 03 itu ditolak secara keseluruhan, secara aklamasi oleh hakim MK. Tuntutan untuk mendiskualifikasi Mas Gibran misalnya, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, nah, dua-duanya ditolak, maupun tuntutan-tuntutan yang lain semuanya ditolak. Artinya yang substansi yang menjadi tuntutan para pemohon itu ditolak oleh hakim MK. Nah, hanya saja dissenting opinion yang terjadi adalah terkait dengan rekomendasi. Jadi kami melihat dissenting opinion 3 hakim tersebut adalah rekomendasi yang akan menjadi perhatian khusus dari Pak Prabowo dalam hal ini sebagai presiden terpilih, karena memang bagaimanapun juga seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, memang kan demokrasi kita belum sempurna. Kita harus melakukan banyak perbaikan-perbaikan di masa depan. Artinya yang selalu disinyalir oleh Pak Prabowo, demokrasi kita itu tiring, melelahkan, demokrasi kita itu messy, agak berantakan, kemudian demokrasi kita costly, mahal, itu harus segera diperbaiki sehingga potensi-potensi yang merugikan banyak pihak atau sekelompok pihak itu bisa kita minimalisir. Nah, itu jadi komitmen Pak Prabowo sejak awal, karena itu sudah juga berulang kali disampaikan Pak Prabowo pasca Pilpres kemarin. Jadi sekali lagi dissenting opinion yang disampaikan 3 hakim tersebut adalah catatan bagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Baik, berarti ini secara keseluruhan sudah memuaskan dengan hasil dari MK kemarin. Nah, ini kan biasanya Pak Dhanil akan ada pertemuan nih dengan tokoh-tokoh pendukung, terutama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran. Ini tampaknya juga kami mendengar masih belum bertemu juga nih Pak hingga saat ini. Secara khusus Pak Prabowo tidak menggelar acara apapun terkait dengan pasca keputusan MK.
bagi Pak Prabowo ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo ingin menjadi presiden buat rakyat Indonesia, bukan untuk pendukung 96 juta pendukung beliau, tapi untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, baik yang mendukung beliau maupun mendukung pasangan 03 maupun 01. Nah, sehingga Pak Prabowo tidak menggelar acara khusus. Hanya saja Pak Prabowo nanti besok akan hadir di KPU untuk menerima keputusan resmi KPU setelah keputusan MK. Artinya Pak Prabowo sah sebagai presiden terpilih, Mas Gibran sah sebagai wakil presiden terpilih. Dan di KPU Pak Prabowo akan menyampaikan statement resmi beliau. Baik, Pak Daniel, ini setelah nanti besok sudah resmi diumumkan sebagai presiden terpilih. Ini sudah adakah rencana ke depannya, Pak? Akan seperti apa? Apakah juga ada langkah pertamanya akan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo akan terus melakukan komunikasi silaturahim dengan semua elemen bangsa, baik itu koalisi yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo, tokoh-tokoh yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo, untuk dibangun kembali komunikasi-komunikasi yang baik agar pemerintahan Pak Prabowo ke depan tentu mendapat dukungan dan sokongan yang baik dari semua pihak. Jadi Pak Prabowo ingin seluruh tokoh bisa kembali guyup, bisa kembali sama-sama memikirkan Indonesia yang lebih baik di 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Itu komitmen penting bagi Pak Prabowo, karena bagi Pak Prabowo politik di satu sisi lain yang paling penting dan utama bagaimana memastikan kesejahteraan umum, kesejahteraan rakyat itu bisa kita hadirkan. Kemudian keadilan itu bisa kita hadirkan. Itu jadi PR dan menjadi komitmen Pak Prabowo pada saat ini. Baik, ini Anda katakan bahwa Pak Prabowo ingin menjadi presiden untuk seluruh kalangan. Ini tapi apakah sudah ada, Pak, rencana pertemuan dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dalam kontestasi politik kemarin? Apakah Prabowo juga nanti rencana akan menemui atau mungkin ada agenda pertemuan dengan para tokoh-tokoh tersebut, Pak? Iya, kan seperti disampaikan beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo berencana bertemu Ibu Megawati, Presiden ke-6 kita, karena Pak Prabowo ingin membangun komunikasi dan ingin sharing banyak hal. Seperti saya sebutkan berulang kali di teman-teman media, Pak Prabowo ini ingin mengumpulkan semua mantan-mantan presiden. Karena sejak awal kan visi utama Pak Prabowo adalah melanjutkan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, legasi atau warisan-warisan baik kepemimpinan presiden sebelumnya ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi hari ini. Artinya Pak Prabowo yang sekarang ada kan ada Ibu Megawati, ada Pak SBY dan Pak Jokowi. Mereka beliau-beliau yang secara langsung bisa sharing dengan Pak Prabowo. Jadi kayak seperti di Amerika Serikat itu ada Presidential Club, di mana para mantan presidennya itu bisa berkontribusi, sharing dengan acting presiden atau presiden yang sedang bertugas. Nah, sehingga Pak Prabowo tahu persis apa yang harus dilanjutkan, apa yang tidak perlu dilanjutkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang tidak perlu diperbaiki. Nah, saran-saran dan masukan-masukan dari 3 mantan presiden kita ini penting. Yang kedua, juga Pak Prabowo punya obsesi bagaimana caranya supaya mantan-mantan presiden kita itu juga bisa membantu. Misalnya punya tugas-tugas khusus terkait dengan tugas-tugas kenegaraan, kebangsaan yang menjadi keunggulan para mantan-mantan presiden ini, atau menjadi minat para mantan-mantan presiden ini, sehingga ini akan membangun
keguyuban para mantan pemimpin negeri ini, dan itu berefek positif tentu ke rakyat Indonesia secara keseluruhan. Baik, terima kasih Mbak Daniel. Semoga agenda konsolidasi ini dengan para tokoh bisa segera terwujud. Terima kasih atas waktunya di Kabar Siang Mbak Daniel.